Dunia belum kiamat, belum meniti titian siratal mustaqim, belum hisab, belum timbangan amal, almarhum sudah punya tempat di surga. Lu maksudnya kamu Abdul Somad yang ceramah ke sana, bangunlah masjid, ke sana. Kamu sudah buat atau belum? Niatnya udah Pak Ustadz. Ibu jangan ninggal sebelum niat bangun masjid. Walaupun ibu nggak bangun masjid, insya Allah anaknya akan bangun masjid. Apakah mungkin ada orang yang berani jual tanah masjid? Juallah biar ditangkap polisi. Juallah biar bengkak dipukul orang. Cerdas almarhum. Kalau diberi anak-anak ini tanah, dia akan berebut kelahi. Mungkin anaknya nggak begitu galak, istrinya merebut. Tapi kalau tanah diwakafkan, tanah wakaf perkuburan, pemakaman, siapa yang mau beli tanah kuburan? Tanah diwakafkan untuk rumah Allah, orang sholat berjamaah, diwakafkan untuk lembaga pendidikan. Jadi saya datang kemari mengambil pelajaran. Ketika saya pertama datang kemari, tahun berapa saya kesini Ustaz? 2017, 18, 19, 20, 4 tahun yang lalu. Andai S1 waktu itu, selesai wisuda sekarang. Datang saya ke rumah keluarga anak almarhum, dibawa sholat, melihat sekolah, ziarah ke makam. Langsung dalam pikiran saya, ini mesti saya lakukan untuk diri saya. Saya mesti punya masjid, saya mesti punya sekolah, saya mesti punya anak-anak berada di dekat untuk menghidupkan masjid. Andai saya mati meninggal pas jadwal di Jakarta, saya minta supaya dikuburkan saya di sini. Banyak yang setuju. Ingin mendapatkan limpahan barokah dari keluarga, dari orang-orang baik insya Allah. Jangan sampai ketika tidak meninggalkan pesan tiba-tiba dikuburkan di dekat koruptor. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak merespon berhari-hari. Begitu didengarkan suara, menetes air mata. Selama ini kalau dia ketemu orang, tangannya dia ulurkan, apa kabar? Selama ini dia kalau ketemu orang dia tersenyum, apa kabar? Selama ini kalau ketemu orang lidahnya bicara. Sekarang tangannya tidak bisa merespon, lidahnya tidak bisa bicara, tapi ada satu yang bisa dia berikan, air matanya menetes. Pak dokter, ya, ini orang kan koma. Iya, apa dia masih bisa mendengar? Dia hanya tidak melihat, dia hanya tidak bergerak, tapi telinganya tetap mendengar sebelum malaikat maut Israel datang. Maka dengarkan pengajian. Dokter menvonis bahwa ini tidak ada harapan hidup, obat sudah tidak ada. Kita cabut saja ventilator, bawa pulang ke rumah. Jadi gimana dokter? Kalau ada nanti dokter berkata, makan tidak bisa, minum tidak bisa, suntik tidak bisa, ventilator tidak bisa, bawa pulang ke rumah. Itu artinya sudah innalillahi wa inna ilaihi. Akhirnya dibawa. Sejam sebelum dibawa ke rumah, tiba-tiba matanya terbuka. Dokter heran. Padahal ini sudah divonis tidak akan ada harapan hidup. Ditanya, kamu kok bisa-bisa tiba-tiba hidup? Padahal sudah koma mau mati. Waktu saya sedang koma itu, tiba-tiba datang Ustadz Somad. Apa kata Ustadz Somad? Dia nanya, kapan tabligh akbar? Terbangun dia. Dia minta jadwal tabligh akbar pengajian halal bihalal. Saya pun datang pengajian. Diceritakan, ini orang yang buat pengajian ini sudah koma di Jakarta Pak Ustadz. Dan ketika koma itu datang, kata dia Ustadz Somad mendatangi dia sedang koma itu, nanya pertanyaan, kapan tabligh akbar? Terbangun dia. Saya tanya, Pak, iya, apa betul waktu Bapak sedang koma itu datang Ustadz Somad? Betul Pak Ustadz. Kayak gini bentuknya. Iya, nggak salah lagi. Lama saya berpikir, kenapa datang dalam memorinya? Kenapa? Rupanya dia selalu mendengarkan pengajian Ustadz Somad. Apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita tonton, itulah yang akan datang waktu kita koma. Jadi siapa yang sering nengok TikTok?
Siapa yang sering nengok drakor, hati-hati, datang juga dia ke sana. Saya tidak nakut-nakuti, saya cerita fakta. Maka ngaji. Makanya tadi sholawat panjang, apa itu gunanya? Supaya telinga kita selalu mendengar. Sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba. Kenapa para habaib, para alim ulama kiai di Jabodetabek, di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua selalu mengajak dengan membiasakan telinga mendengar solawat, zikir. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Supaya sering mendengar itu. Apa yang sering kau dengar, apa yang sering kau lihat, apa yang sering kau baca, apa yang sering kau pikirkan, apa yang sering kau renungkan, itulah yang akan datang waktu koma, waktu sakratul maut, mati dalam keadaan la ilaha illallah. Itu maka kita tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini banyak orang yang nggak paham, nanya ngapain tahlil, bagus nyanyi aja. Anak-anak bawa tahlil, rumah yang ditahlilkan hilang hantu setannya, tempat yang ditahlilkan turun rahmat dan barokah. Allah bisa karena biasa. Poin yang keenam, apa dia? Nanti kalau buat haul isinya apa aja Pak Ustadz? Tanya panitia, isinya apa aja? Baca Yasin. Kenapa baca Yasin Pak Ustadz? Aslinya baca Quran 30 juz, tapi kau nggak sanggup, maka Yasin. Yasin nggak sanggup, Al-Fatihah. Al-Fatihah tak sanggup, mati aja. Masa Al-Fatihah juga tak sanggup? Abdul Somad nggak datang tadi sore pembacaan Yasin, maka Abdul Somad tadi baca Al-Fatihah. 114 surat terkumpul dalam satu surat Al-Fatih, pembuka. Segala yang sulit terbuka, rezeki terkunci terbuka, pintu hati tertutup terbuka, masalah simpul mati terbuka, dibuka dengan surat pembuka Al-Fatihah. Itu makanya Kiai Habib kalau ada masalah, Pak Kiai ini ada masalah sedikit, apa masalahnya? Ini Al-Fatihah. Tapi banyak juga orang sekarang Al-Fatihah, habis itu dia main handphone, nggak baca. Al-Fatihah itu maksudnya membaca dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Diisi dengan membaca surat Al-Fatihah, Qul huwallah, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu birabbin nas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, tahlil, maulid, membaca simtud durar, bersolawat. Maka semua zikir kebaikan ini, orang yang membacanya dapat rahmat, orang yang meninggal bisa mendapat kiriman pahalanya. Tapi katanya Pak Ustadz, kalau orang sudah meninggal itu kan putus, apa ya ada hubungan-hubungan lagi? Hadisnya jelas, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Yang putus itu, orang meninggal itu nggak bisa beramal lagi. Orang meninggal nggak bisa lagi beramal, nggak wajib lagi sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib haji karena sudah meninggal. Tapi amal orang yang hidup kepada orang yang meninggal sampai apa enggak? Sampai. Kalau ada orang mengatakan orang yang hidup amalnya nggak sampai pada orang meninggal, nanti jenazahnya jangan sholatkan. Orang yang hidup amalnya nggak sampai pada orang yang meninggal, nanti jenazahnya nggak usah sholatkan. Kenapa? Karena sholat jenazah itu amal orang hidup untuk orang mati, orang meninggal. Yang sholat jenazah itu orang hidup apa orang meninggal? Orang hidup. Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, sholawat, Allahu Akbar, Allahumma firlahu, Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu, Assalamualaikum warahmatullah. Amal orang hidup untuk orang meninggal sampai, walaupun bukan anak kandung. Anak kandung almarhum 12, sebagian sudah meninggal dunia, sebagian ada yang punya hubungan darah kerabat satu suku satu bahasa,
tapi Abdul Somad dari Pekanbaru, Riau, jauh, tidak ada punya hubungan. Apakah sampai pahala bacaan Al-Fatihah Abdul Somad tadi untuk almarhum almarhumah? Siapa yang bilang? Emang ada laporannya, SMS reportnya sudah sampai? Nabi mengatakan kalau kamu lewat di kuburan ucapkanlah salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Maka sampai doa itu, tanaman pokok kayu bertasbih, pelepah korma bertasbih, dibelah Nabi ditusukkan ke kuburan, tasbihnya sampai kepada orang meninggal. Kalau pokok kayu tasbihnya sampai, apalagi orang beriman membacakan ayat Al-Qur'an. Itu akal-akalan Abdul Somad aja. Itu bukan kata saya, itu kata Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, meninggal tahun 676 Hijrah. Nama kitabnya Al-Majmu', nama kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Abdul Somad tidak pernah berpendapat menurut pendapatnya sendiri, karena takut dia nanti akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buatkan haul, buat haul, karena di dalamnya ada sodakoh, di dalamnya ada tausiah, di dalamnya ada silaturahim. Kalau tidak ada haul malam ini, tak ketemu saya dengan Bapak anggota dewan. Kalau tidak dibuat haul malam ini, tak ketemu saya dengan Bapak dan Ibu sekalian. Betul apa tidak? Betul. Karena kita sekarang susah mau buat acara pengajian segala macam, payah. Ini ada dibuat acara undangan? Nggak ada. Ini nggak ada diundang, orang datang sendiri. Makanya saya kalau ada apa-apa saya bilang saya nggak ada ngundang, orang datang sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang ketujuh. Kenapa ketujuh Pak Ustadz? Tadi saya mulai tausiahnya jam 9, sekarang udah jam 10, pas 600 ml. Poin yang ketujuh adalah doa silahul mu'min, doa senjata orang beriman. Jangan masuk ke hutan kalau tidak bawa pedang. Jangan melihat musuh dengan mata yang samar. Maka persiapkan senjata. Senjata kita menghadapi dunia ini adalah doa. Saya yakin dan percaya almarhum almarhumah itu dulu pasti pernah berdoa di Masjid Nurul Iman, ya Allah ramaikanlah tempat ini sampai hari kiamat. Pasti sekali dua kali dia pernah berdoa, jadikanlah anak cucuku sekolah agama, ulama, penghafal Quran. Sekarang cucu almarhum sedang belajar di perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Doakan supaya menjadi penghafal hafiz Al-Quran. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dia. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbits aqdamakum, Allah akan mengokohkan kamu. Nabi aja berdoa, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Nabi Adam berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nabi berdoa. Ini baru jadi RT udah nggak mau berdoa. Mohon maaf Pak RT, jangan tersinggung. Berdoa. Nabi berdoa angkat tangan dari mulai sholat isya sampai tengah malam sampai subuh pada malam Jumat tahun kedua Ramadan, tahun kedua setelah pindah ke kota Madinah, namanya perang Badar Al-Kubra. Malam Jumat 17 Ramadan tahun kedua Hijrah, diangkatnya tangannya. Abu Bakar yang berada di samping melihat sorban Nabi jatuh sorbannya, Nabi tak peduli. Datang Abu Bakar mengangkat sorban, meletakkan ke pundak Nabi. Hasbuka ya Rasulullah, cukuplah itu ya Rasulullah, tidur ya Rasulullah, istirahat ya Rasulullah. Ini sekarang ada orang yang biasa-biasa saja, pas disuruh berdoa, kamu sudah berdoa, semua sudah ditetapkan Allah. Sombong, angkuh. Orang yang sombong, angkuh,
tidak dimasukkan ke dalam surga. Di antara satu contoh orang yang sombong dan aku adalah tidak mau berdoa. Tak mau doa. Doa, angkatkan tangan. Ibu doa, Bu. Di sujud terakhir ibu doa kepada Allah, jangan sampai anakku kena narkoba, jangan sampai dia kena ganggu LGBT, jangan sampai dia diganggu bencong, jangan sampai dia kena virus HIV AIDS, jangan sampai dia kena game online, jangan sampai dia kena PlayStation. Ya Allah, berdoa itu ketika sujud, bukan di wall Facebook. Berdoa kepada Allah, anakku jauh merantau ke sana, ya Allah, jangan sampai kiriman yang kukirim ATM-nya tiba-tiba dia kena rampok, tiba-tiba dia kena santet, tiba-tiba dia kena macam-macam. Tapi saya Pak Ustadz kalau mendoakan anak saya nggak pernah nangis. Terus pas berdoa untuk suami saya baru nangis. Ya Allah, jangan sampai dia dilarikan pelakor. Ad-doa silahul mu'min. Apa tujuan Ustadz menutup acara malam ini dengan ditutup poin ke-7 doa? Doakan Abdul Somad supaya istiqomah dan mati husnul khatimah. La in asyrakta, kalau kau syirik, la yahbatanna amaluka, maka amalmu akan hancur. Yusbihu mu'minan, paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya kafir. Lahirnya beriman, anak-anaknya beriman, remajanya beriman, nikahnya beriman, umur tua pas mau mati kafir. Nauzubillah. Makanya Allah katakan wala tamutunna illa wa antum, jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari jalan selain Islam, falai yuqbala minhu, dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia rugi, hidupnya sia-sia, sedekahnya tak bermakna. Yang bisa menyelamatkan hanya iman kepada Allah dan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang tausiah acara haul tadi? Ustaz Somad. Apa saja yang disampaikannya? Ada 7 poin. Yang ke-7 poin itu nantilah aku jelaskan. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini pertemuan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Di akhir majlis mari kita sama-sama berdoa. Ada tanya jawab. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi bekal amal soleh menghadap Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.